Oke, halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah game, yaitu game T-Rex ya, menggunakan aplikasi Scratch. Jadi pertama-tama yang kita butuhkan yaitu kita akan coba ganti sprite-nya. Ini kan masih sprite kucing. Bisa kita klik bagian sprite kucingnya di sprite 1, terus kita klik tombol sampahnya. Setelah itu, kalau sudah, di sini saya mau mencoba untuk mencari si animalnya, yaitu T-Rex-nya. T-Rex-nya di sini yang dinosaurus ini ya. Coba pakai yang dinosaur aja. Setelah itu kita sudah memilih si akun dinosaurusnya atau si sprite dinosaurusnya. Nanti si sprite dinosaurus ini kita akan animasikan dia akan melompat melewati sebuah rintangan, dan setiap dia bisa melompat dan melewati sebuah rintangan, dia akan mendapatkan sebuah poin. Seperti itu ya. Di sini saya coba untuk resize atau perkecil terlebih dahulu di bagian size ini ya, karena ukurannya menurut saya terlalu besar. Coba saya pakai ukuran size-nya 60. Langsung bisa di enter aja. Nah, seperti ini. Ukurannya sedikit kecil. Terus kita bisa pilih choose backdrop ya. Fungsinya untuk mengganti backdropnya. Memilih backdrop, saya pilih yang blue sky seperti ini ya. Kok ini terlalu kecil, coba yang 70 aja ya. 70 size-nya. Oke. Lumayan sedang. 70. Dan saya nantinya kita akan membuat rintangannya. Sebelumnya saya mau choose a sprite, pakai sprite animals, yaitu terenggiling atau hedgehog. Nah, yang ini hedgehog-nya coba kita akan kembalikan atau balikan si terenggiling ini, atau disebut bukan terenggiling ya, apa ya, kayak hewan yang punya duri itu. Kita mau arahkan ke bagian sebelah kiri. Kita bisa klik sprite-nya terlebih dahulu, pilih di bagian custom, pilih yang flip horizontal. Dia akan pindah untuk wajahnya menghadap ke kiri. Oke, sudah, si rintangannya sudah, terus si T-Rex-nya sudah juga. Jadi nanti si hewan ini dia akan bolak-balik ya, kembali terus bolak-balik dari arah kanan ke kiri. Dari arah kanan ke kiri dia akan kembali lagi, tidak bolak-balik, kembali lagi datang dari arah kanan ke kiri, kembali lagi datang terus menerus seperti itu ya. Dan si T-Rex-nya nanti akan melompat melewati si rintangan ini. Ketika dia berhasil melompat, dia akan mendapatkan sebuah poin. Seperti itu ya. Coba kita resize terlebih dahulu di bagian size untuk hedgehog-nya. Hedgehog-nya saya mau kasih sama ya, 70. Coba apakah 70 lumayan. Kita kasihkan di bagian sini hedgehog-nya. Yang pertama-tama
kita coba animasikan terlebih dahulu si dinosaurus 4 ini atau si T-Rex-nya ini. Saya mau dia itu berjalan ya, berjalan terus menerus. Untuk membuat event start atau untuk membuat event memulai, kita bisa pilih yang pertama when bendera hijau klik ya. Fungsinya ini nantinya sebagai event start. Ketika diklik bendera hijaunya, dia akan memulai sebuah blok kode yang sudah kita rangkai seperti itu. Setelah itu saya mau dia itu berulang kali jalan. Kita pakai yang namanya control forever ini ya. Fungsinya untuk perulangan. Jadi dia akan berulang kali berjalan. Kalau berjalannya atau animasi jalannya, kita bisa pilih yang namanya next costume seperti ini. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Tapi ini terlalu cepat. Coba kita buat si ini atau jalannya itu agak bisa sedikit lambat seperti itu ya. Kalau kita mau dia itu berjalan sedikit lambat, kita bisa pilih event wait di sini. Fungsinya untuk membuat space delay lah. Yaitu coba saya kasih space delay-nya 0,2 seperti ini. Coba apakah ya seperti ini ya. Dia agak sedikit lebih lambat, tidak terlalu cepat. Tapi kalau memang juga masih terlalu lambat atau kurang terlalu cepat, bisa semakin kecilkan seperti ini. Nah, seperti berjalan ya. Sudah seperti berjalan, tinggal kita kasih animasinya dia itu melompat. Kalau pakai animasi melompat, kita bisa pilih eventnya pakai event when space key press. Fungsinya jadi ketika kita menekan tombol space atau spasi, dia akan melompat. Kalau lompatannya kita bisa pakai yang namanya glide. Fungsi dari glide itu untuk membuat perpindahan ya. Untuk membuat perpindahan. Jadi dia akan bisa pindah, entah itu pindah ke atas, ke samping, ke bawah sesuai dengan titik koordinatnya. Di sini sesuai dengan titik koordinat awalnya. Titik koordinat awalnya yaitu minus 17 Y minus 99 seperti ini ya. X nya minus 177, Y nya minus 99. Kita bisa tambahkan lagi seperti ini, glide-nya bisa tambahkan lagi. Jadi yang awal ini fungsinya untuk terbang atau melompat, dan yang ke bawah ini dia fungsinya untuk turun kembali. Jadi coba si X nya saya mau X itu dari kiri ke kanan, berarti Y nya itu coba ke 80 seperti ini ya. Y nya 80. Terus waktunya, rentan waktunya
4,5 dan ini 0,3 seperti ini aja. Coba. Jadi ketika di run terus bisa seperti ini. Oke, ke atasnya itu terlalu lambat, jadi bisa kita ubah lagi menjadi 0,3. Jadi ketika dia di space seperti ini, seperti ini, dia lumayan bisa lebih cepat ya. Setelah itu kita sudah buat animasi untuk jalan dan animasi untuk dia bisa lompat. Setelah itu kita akan buat rintangannya ini jalan dari kanan ke kiri ya. Caranya bisa kita tekan di bagian head hognya. Kita pilih eventnya terlebih dahulu, eventnya when bendera klik, yaitu hanya untuk menu startnya ya. Setelah itu dia itu kita kasih motion untuk titik koordinat awalnya, yaitu goto X 168. Jadi ketika kita klik bendera ininya, dia akan tetap di tempat awal di sini ya, di bagian tempat awalnya. Setelah itu kita pakai kontrolnya, yaitu pilih forever. Saya mau dia itu pindah dari forevernya itu kita masukkan ya, yang dimasukkan ke sini. Kita pakai yang motion lagi, yang glide ya, yang glide ini. Yang glide ini coba kita tambahkan yang ini, yaitu minus 250. Jadi si codingan ini atau blok kode ini fungsinya, dia ketika sudah ditekan bendera klik seperti ini, dia akan memutar ulang seperti itu ya, yaitu dari titik koordinat awal goto X 168 Y minus 145 seperti itu. Dan dari titik koordinat awal dia akan meluncur atau berpindah tempat ya selama 1 detik sampai titik koordinat Y minus 250. Apakah seperti itu? Coba kita go. Ya, seperti ini ya. Oke, benar sekali, seperti ini. Sudah, jadi kita juga sudah bisa buat rintangannya seperti ini. Setelah itu kita akan memberikan sebuah nilai. Untuk membuat nilainya, kita bisa membuat variabelnya terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa make a variable nilai. Ketika nanti si T-Rex-nya bisa melewati rintangan, dia akan mendapatkan sebuah nilai. Nah, kalau kita sudah buat variabel, nilainya akan muncul di bagian atas seperti ini. Setelah itu kita bisa pilih di sini ya, yang bagian eventnya lagi, kita when klik bendera klik, jadi seperti itu. Jadi kita akan set terlebih dahulu variabelnya. Kita set variabelnya.
fungsi dari set ini, dia akan membuat awalan terlebih dahulu ya. Bahwasanya awalannya adalah nilainya 0. Setelah itu kita akan mengulangi nilainya pakai yang even atau kontrolnya yang variable. Jadi kita akan merepeat ketika si T-Rex ini akan sudah melewati rintangan ini. Tadi rintangannya kita akan pakai ini ya, pakai 1 second ya di bagian rintangannya. Atau di sini kita sudah edit glide-nya itu dia meluncur 1 second. Jadi kita akan masukkan ini, tunggunya wait 1 second. Setelah ditunggu 1 second, si ini atau rintangannya tadi, headhog-nya dari arah kanan ke kiri 1 second, pindah ke kiri, dia akan merubah nilainya. Jadi di variabel dia akan change variabelnya, merubah nilai variabelnya secara berulang. Pakai variabel nilai seperti ini. Jadi secara berulang saya coba seperti ini ya, 4, 5, 6, 7, 8, 10 seperti ini. Tapi si nilai ini ya, nilai ini itu belum masuk. Maksudnya belum masuk itu, jadi ini si nilainya itu akan tetap terus berjalan ketika meskipun si T-Rex ini tidak melewati rintangan seperti ini. Coba, jadi dia tidak melewati rintangan, tetap terus berjalan. Bagaimana caranya agar si T-Rex ini itu berhenti dan game over gitu ya, ketika menabrak sebuah rintangannya atau spread headhog-nya. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu ini broadcast ya, broadcast untuk mengetahui broadcast. Coba yang broadcastnya itu di bagian kontrol, bener ini kontrol. Oh ini broadcast message-nya. Kita tambahkan broadcast message di bagian sini, yaitu broadcast message mulai. Jadi nanti kalau sudah dimulai, si sprite T-Rex-nya itu akan menerima ketika sudah dimulai ya. Dia akan menerima seperti ini. Terus kita akan buat sebuah perbandingan atau logika di sini. Jadi kalau sudah dimulai, terus kita masukkan logiknya di sini. Jika si ini sprite dinosaur 4 itu menabrak atau touching ya, touching headhog-nya seperti ini ya, touching headhog-nya, maka kita akan berhentikan semua. Kita coba akan berhentikan semua blok kodenya, stop all seperti ini ya. Coba
Jadi kalau nanti si des, oh ya di sini belum bisa karena yang saya masukkan ini tidak sesuai ya broadcastnya ya. Ini mulai di sini broadcastnya yang reserve yaitu message 1 atau pesan 1, bukan mulai. Coba lagi. Nah, setelah ditabrak dia akan berhenti seperti ini. Ini masih belum selesai. Kita akan kasih dia itu ketika menabrak si T-Rex-nya itu akan mengucap game over, memberikan sebuah peringatan game over. Caranya kita juga tambahkan broadcast game overnya. Jadi kalau sudah terkena touching hedgehog-nya, dia akan menyampaikan sebuah pesan. Pesannya itu new message ya. Pesannya adalah apa ya? Pesannya itu game over. Game over seperti ini. Pesannya game over. Jadi dia memberikan sebuah pesan game over. Setelah itu kita akan menerima pesan tersebut ya, yaitu when receive. Ketika sudah menyentuh, dia mengirim sebuah pesan game over. Dan ketika sudah menerima pesan game overnya, kita masuk game overnya ini, kita sudah menerima pesan game overnya, kita akan tambahkan soundnya. Jadi nanti ada soundnya. Tambahkan soundnya itu coba saya recordnya tidak usah, kita cari terlebih dahulu choose a sound, kita cari yang animals, yaitu pilih yang ya seperti ini. Hasilnya kayak monyet ya, tapi nggak apa-apa, masukkan situ aja. Terus setelah itu kita masuk ke kode lagi. Di kode lagi itu kita tinggal pilih soundnya itu yang screech ya, seperti ini. Sudah start soundnya, coba kita akan menambahkan lagi apa ya, tulisan ya. Kita tambahkan sebuah tulisan seperti ini, game over, game over, seperti ini. Oke, coba kita akan mulai. Coba kita akan mulai lagi. Oh iya, bisa ya? Iya, iya, oke. Oke, gamenya sudah berhasil kita buat. Ini adalah game T-Rex menggunakan aplikasi Scratch. Jadi pertama kita tadi membuat sebuah blok kode untuk membuat animasi berjalan ya. Caranya kita bisa pilih startnya, yaitu when bendera klik. Kita pilih kontrol yang forever. Fungsinya apa? Untuk membuat animasi jalannya berulang kali. Untuk animasi jalannya kita bisa pilih bagian next costume, yaitu untuk mengubah kostum yang tadinya dia menjadi jalan, seperti itu ya. Kita ulang
dan kita bisa kasih space-nya atau tunggunya menggunakan blok kode white. Setelah itu sudah membuat blok kode jalan, kita membuat sebuah blok kode ketika si sprite dinosaur 4 ini ketika diklik klik tombol spasi, dia bisa melompat. Jadi kita buat animasi lompatnya menggunakan klik tombol spasi. Setelah itu pilih yang glide ya. Fungsi dari glide itu kan untuk berpindah tempat, seperti itu ya. Jadi berpindah tempat dari atas ke bawah. Setelah kita membuat animasi tersebut, masuk dan bisa jalan dan juga bisa lompat, kita tambahkan di hedgehog-nya itu animasi untuk dia itu berulang kali pindah dari kanan ke kiri, seperti itu ya. Jadi kita bisa pilih yang startnya itu when bendera klik, terus pilih yang forever. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat perulangan. Setelah itu kita pilih go to X ini untuk membuat titik koordinat awalnya. Titik koordinat awalnya di mana? Di bagian kanan. Terus yang selanjutnya kita bisa pilih glide ini untuk dia berpindah dari kanan ke kiri. Dia akan looping sampai dia akan berlooping terus menerus seperti itu. Setelah itu si sprite-nya atau dinosaurus 4-nya sudah bisa lompat dan rintangannya sudah bisa jalan. Kita tambahkan sebuah nilai. Jadi ketika kita dapat melompat atau melewati rintangan, si nilainya itu bisa bertambah, seperti itu ya. Di sini kita set sebuah variabel atau membuat variabel nilai. Kita set variabel nilainya dari 0. Jadi kita awali nilainya dari 0. Terus forever ini fungsinya untuk apa? Untuk memberikan perulangan nilainya. Seperti itu. Dia akan menambahkan nilainya terus menerus dan ada space delay-nya itu selama 1 second. Kok ada space delay-nya? Di sini kenapa kok dikasih space delay? Karena menunggu waktu ketika perpindahan si rintangannya tadi ya, atau hedgehog-nya. Sudah, nilainya sudah bisa dibuat. Setelah itu kita membuat ketika si dinosaurus ini touching. Jadi ketika si dinosaurus ini menabrak rintangannya, dia akan stop. Nah, berhenti ya. Semua kodenya akan berhenti. Dan dia akan broadcast message-nya dan menerima message untuk start awalnya when a receive game over, dia start sound dan say game over, seperti itu. Oke, semoga paham tentang pembuatan game sederhana ya di Scratch-nya. Semoga paham dan semoga bermanfaat ilmunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.